Kita lanjut guys. Laki-laki yang tampak biasa mengenakan jubah rami berdiri tepat di depan Mu Chen dan kelompoknya. Matanya yang datar tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi di dalamnya, menyebabkan orang-orang merasa merinding. Tatapan Mu Chen terkunci lurus ke arah laki-laki di depannya, sementara seluruh tubuhnya masuk ke dalam keadaan tegang. Energi spiritual mulai dengan penuh semangat beredar di dalam tubuhnya. Dia telah merasakan rasa yang sangat berbahaya dari pria di depannya. Perasaan itu sudah jauh melebihi perasaan yang dia dapatkan dari Mo Longxi. Menatap dingin pada pria yang menyimpan niat buruk ke arahnya, tebakan samar tentang identitas pria itu mulai muncul di benak Mu Chen. Di samping Mu Chen, tangan ramping Luo Li sudah diletakkan di gagang pedangnya. Begitu pria itu membuat satu gerakan, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu sedikit pun. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Mo Xingtian? Orang yang memimpin untuk berbicara adalah Xia Youran, yang meraung ke arah laki-laki itu, sambil menatapnya dengan tatapan waspada. Mo Xingtian, meskipun nama orang itu sudah terdengar di dalam paviliun pada saat kemunculannya, penyebutan dia oleh Xia Youran masih menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah beberapa orang. Orang-orang seperti Xia Youran dan Liu Ying mampu ditempatkan dalam level elit teratas dalam generasi muda benua surga utara. Namun, semua orang tahu bahwa orang yang paling membuat orang merasa ketakutan dan teror adalah Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis. Meskipun waktu Mo Xingtian menunjukkan wajahnya di benua surga utara jauh lebih sedikit daripada Mo Longxi, keberadaannya masih menyebabkan hati banyak jenius muda tenggelam. Itu karena fakta yang terkenal bahwa tidak ada rumor sedikit pun tentang Mo Xingtian yang pernah kalah dalam pertarungan selama beberapa tahun terakhir. Secara alami, prasyaratnya adalah pertarungan itu antara orang-orang dari alam kultivasi yang sama. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, Mo Xingtian dapat dianggap sebagai sosok nomor satu dalam generasi muda di benua surga utara. Meskipun desas-desus seperti itu tidak tersebar, tolok ukur hadir di benak setiap orang, karena ada hal-hal yang dapat ditimbang dan diukur dengan penilaiannya sendiri. Meskipun para jenius dari berbagai tempat, seperti Xia Youran, Liu Ying dan Su Buxiu, juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Jika seseorang bertanya siapa yang paling mereka takuti dan takuti dalam generasi muda, jawaban bulat mereka mungkin adalah Mo Xingtian. Menghadapi auman Xia Youran, tidak ada sedikit pun fluktuasi yang muncul dalam tatapan Mo Xingtian, terus menatap Mu Chen dengan mata datar yang tidak bergerak sedikit pun. Dia berbicara, "Misiku saat ini adalah untuk membunuhmu." Mendengar kata-kata itu, niat dingin tiba-tiba melintas di mata indah Luo Li. Dengan gemetar dari tangannya yang seperti batu giok, raungan pedang melolong, sementara tebasan pedang aura menembak tanpa ampun lurus ke arah Mo Xingtian. Tepat saat tebasan sword aura muncul di hadapan Mo Xingtian, lingkaran cahaya energi spiritual muncul di sekelilingnya, langsung memblokir sword aura yang masuk. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan untuk berkata, "Itu agak lemah." "Ah, benarkah?" Kilatan dingin melintas di mata indah Luo Li. Mengepalkan pedangnya dengan tangannya yang seperti batu giok, dia baru saja akan meluncurkan serangan lain, sebelum tangannya digenggam oleh Mu Chen, memiringkan kepalanya, yang terakhir menggelengkan kepalanya ke arahnya, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat laki-laki itu, yang telah menyebabkan jantung semua orang berdebar. Sambil tersenyum, Mu Chen berbicara, "Jika Anda mencoba membunuh saya di sini, saya benar-benar merasa bahwa otak Anda sudah gila." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapan Mu Chen berubah dingin dan ganas dalam sekejap, sebelum kata-kata setajam ujung pedang terdengar dari mulutnya, "Pergi." Suara teriakan rendah langsung terdengar di dalam paviliun, karena beberapa orang melihat ke arah Mu Chen dengan emosi yang tak terbayangkan hadir dalam tatapan mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Mu Chen benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk melawan Mo Xingtian. Kilauan samar segera muncul di beberapa tatapan yang keluar dari kegelapan, dengan bisikan ketertarikan terdengar dari mereka. Saat dia mendengar jawaban Mu Chen, tatapan datar Mo Xingtian sedikit berfluktuasi, sementara dia mempertimbangkan persentase keberhasilan jika dia mengambil tindakan sekarang untuk membunuh Mu Chen. Akhirnya, Mo Xingtian maju selangkah, namun, tepat saat kakinya hendak menyentuh tanah, matanya berkontraksi samar saat fluktuasi berbahaya tiba-tiba meletus dari gadis cantik yang memancar dengan aura dingin dan terpisah yang berdiri di samping Mu Chen. Menghentikan kakinya,
Ekspresi serius muncul di wajahnya yang tanpa emosi. Dia menyuruhmu pergi. Apakah kamu tuli? Gadis cantik dengan gaun seputih salju perlahan mengangkat wajahnya yang menggemaskan, hanya untuk menunjukkan rasa dingin yang membekukan menembus seluruh matanya yang indah. Pupil Mo Xingtian langsung berkontraksi, sebelum sebuah getaran bergetar di wajahnya. Pada saat ini, gadis cantik itu sudah mengambil tindakan. Itu bukan gerakan yang indah atau luar biasa. Mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok, gadis cantik itu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Saat dia melakukannya, ruang di sekitar Mo Xingtian mulai runtuh. Sinar cahaya melesat keluar dari luar angkasa, membentuk jaring bercahaya, menyelimuti seluruh tubuh Mo Xingtian. Saat sinar cahaya melesat, bekas luka hitam mulai muncul di ruang sekitarnya. Perasaan bahaya yang tak tertandingi menyembur keluar dari hati dan pikiran Mo Xingtian saat tubuhnya mulai mundur dengan marah. Pada saat itu, tubuhnya tampak berubah ilusi untuk sesaat. Detik berikutnya, sebelum sinar cahaya yang menghancurkan ruang terpisah itu dapat menyelimuti seluruh tubuhnya, dia sudah muncul di lokasi belasan meter dari tempat dia pernah berdiri. Melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya, mata Mu Chen sedikit menyipit saat dia berpikir, keterampilan gerakan Mo Xingtian itu agak aneh dan aneh. Detik sebelumnya, tubuhnya tampak telah berubah menjadi ilusi. Benar-benar orang yang tangguh. Dia sebenarnya bisa menghindari serangan dari Elder Sis Lingxi. Meskipun Lingxi belum melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak diragukan lagi memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk menekan Mo Xingtian dengan mudah. Melihat bahwa serangannya tidak mampu menghadapi Mo Xingtian, kerutan samar muncul di wajah manis Lingxi saat ketidakpuasan muncul di dalam dirinya. Detik berikutnya, menepuk tangannya yang seperti batu giok di permukaan meja, semua orang segera merasakan energi spiritual di sekitar mereka mulai berfluktuasi dan mengamuk. Ruang di sekitar Mo Xingtian terus berubah menjadi melengkung dan terdistorsi secara tidak normal, tampak mirip dengan penjara spasial, sepenuhnya menyegel Mo Xingtian di dalamnya. Penjara spasial, pakar Sovereign Realm, raungan keheranan yang marah terdengar di dalam paviliun saat semua orang melihat ke arah Lingxi dengan ketakutan dan teror yang memancar dari mata mereka, sementara ekspresi yang tak terbayangkan muncul di wajah mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa percaya bahwa gadis muda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan seorang penguasa. Kapan siswa yang menakutkan seperti itu muncul di Akademi Spiritual Surga Utara? Mengabaikan teriakan keheranan yang berdering di sekelilingnya, Lingxi mengibaskan, mengirimkan sinar kecemerlangan seperti batu giok yang keluar dari jarinya, menembus ruang, itu melesat lurus ke dai Mo Xingtian, jelas bertujuan untuk langsung mengambil nyawanya. Kejutan dan keheranan memenuhi hati semua orang lagi, sementara semua orang benar-benar terintimidasi oleh kekejaman tindakan Lingxi. Terkunci di dalam ruang yang melengkung dan tidak dapat membebaskan tubuhnya, kerutan muncul di wajah Mo Xingtian saat dia melihat ke arah sinar kecemerlangan yang menakutkan yang menembak secara eksplosif ke arahnya. Namun, terlepas dari ancaman kematian yang akan datang, tidak ada satupun jejak teror atau ketakutan yang muncul di wajahnya. Kamu sangat berani untuk benar-benar berani mengirim tindakan terhadap orang-orang di Istana Naga Iblis kita? Saat pilar seperti kristal yang bersinar hendak menyerang Mo Xingtian, dengusan dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, ruang di sekitarnya hancur, sementara telapak tangan kuno dan layu keluar dari dalam. Dengan satu tepukan, itu menghancurkan ruang melengkung di sekitar Mo Xingtian, sambil mengirimkan sebuah jentikan, menyerang dan menghancurkan pilar seperti kristal yang bersinar itu. Pada saat berikutnya, fluktuasi mulai beriak di ruang sekitarnya, sementara seorang pria berjubah hitam muncul di samping Mo Xingtian. Itu adalah penguasa naga hitam Istana Naga Iblis. Pada saat ini, ekspresi dingin tergantung di wajahnya saat dia memelototi Lingxi, mengirimkan tekanan menakutkan dari Sovereign yang memancar keluar. Hal ini menyebabkan ekspresi beberapa ahli muda yang hadir di paviliun ini berubah saat mereka buru-buru mundur. Mengambil langkah maju, Lingxi memblokir tekanan yang masuk dari mencapai Mu Chen dan kelompoknya. Bayangan dingin mulai berfluktuasi di dalam matanya yang indah. Sementara sinar kecemerlangan spiritual berkilauan di bawah jari-jarinya yang ramping. Pada saat ini, udara di sekitarnya tampak membeku, sementara fluktuasi yang sangat kuat mulai samar-samar menyatu di dalam paviliun. Jadi,
Kamu adalah penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara yang berspesialisasi dalam arai spiritual, melihat ke arah udara yang berkobar di sekitar Lingxi. Fluktuasi unik yang memancar darinya menyebabkan matanya menyipit saat dia berbicara dengan nada dingin dan terpisah. Jadi dia adalah penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, dia tampaknya tidak jauh lebih tua dari kita. Seharusnya tidak sulit bagi seorang ahli dengan tingkat kekuatan seperti itu untuk mengubah penampilan luar mereka. Aku masih merasa ada yang tidak beres. Kata-kata yang datang dari penguasa naga hitam menyebabkan beberapa orang di dalam paviliun diam-diam menghela nafas lega. Namun, mereka semua samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah sovereign muda seperti itu menyebabkan terlalu banyak dampak bagi kita? Jika Anda seorang penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara, saya khawatir Anda telah melanggar aturan hari ini, kata penguasa naga hitam dengan ekspresi gelap. Haha. Saya sudah memperingatkan orang itu di sana. Namun, dia masih memilih untuk menyerang kita, jawab Mu Chen dengan senyum lembut. Meskipun bayangan kasihan terlihat di wajahnya, dia telah memperingatkan Mo Xingtian sebelumnya bahwa jika dia mengambil tindakan, mereka juga akan memiliki alasan terbuka untuk membalas. Jika itu terjadi, tidak akan melanggar aturan jika Mo Xingtian langsung mati. Namun, Mo Xingtian itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Langkah maju sebelumnya olehnya adalah cara yang sama untuk menguji kemampuan mereka. Namun, satu-satunya hal yang melebihi harapannya adalah kekuatan Lingxi yang sebenarnya. Seolah-olah ini adalah tempat bagimu untuk berbicara, bocah, The Black Dragon Sovereign menjawab dengan suara dingin. Dia jelas memiliki kebencian dan ketidaksukaan yang ekstrim terhadap Mu Chen, karena yang terakhir masih mengendalikan harta istana naga iblis mereka. Haha, penguasa naga hitam benar-benar sangat mengesankan sampai-sampai bisa bertarung dengan siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Tawa samar terdengar saat sebuah suara tiba-tiba bergema di paviliun. Fluktuasi spasial berdesir di sekitar tubuh Mu Chen saat Din Tai Chang muncul dari dalam, melihat ke arah penguasa naga hitam dengan senyum tipis di wajahnya. Menatap dingin ke arah Din Tai Chang, penguasa naga hitam mencibir. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara Anda benar-benar akan berani berpartisipasi di Gunung Spiritual Surgawi. Tai Chang, apa masalahnya? Bukankah kematian para siswa elit tahun itu cukup menjadi pelajaran bagi kalian? Menembak pandangan apatis pada penguasa naga hitam, Din Tai Chang menjawab, Gunung Spiritual Surgawi tahun ini belum dimulai. Jika Anda terlalu bangga pada diri sendiri sekarang, Anda tidak akan dapat menarik kembali kata-kata Anda di masa depan. Ah, benarkah? Saya benar-benar mengantisipasi hari itu yang akan datang. The Black Dragon Sovereign menjawab dengan nada mengejek. Menyapu pandangannya ke arah Mu Chen, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah semacam jenius yang langka hanya karena kamu telah mengalahkan Mo Longxi? Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara Anda semakin tidak berguna selama beberapa tahun terakhir. Jangan khawatir, sejak Anda datang ke sini, Istana Naga Iblis kami akan membiarkan Anda merasakan perasaan yang sama seperti yang Anda rasakan di tahun itu sekali lagi. Saat suaranya terdengar, dia mencibir, sebelum berbalik dan berjalan pergi, tanpa ada yang berani menghalangi jalannya. Saat Mo Xingtian berbalik, dia melihat ke arah Mu Chen, sebelum memberikan sesuatu yang mirip dengan senyuman, menerima bahwa senyum itu tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Matanya yang datar itu tampak sedang melihat mayat, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Melihat sosok belakang Mo Xingtian, bayangan mengerikan melintas di mata Mu Chen saat dia berpikir, Mo Xingtian itu benar-benar layak menjadi sosok super kejam di daftar bounty Akademi Spiritual Surga Utara. Perasaan bahaya yang dia berikan kepada Mu Chen jauh lebih kejam daripada Mo Longxi. Sepertinya akan ada tikungan dan belokan di Gunung Spiritual Surgawi ini. Selama 3 hari berikutnya, kota spiritual surgawi tumbuh semakin hidup dan berisik, karena semakin banyak orang mengalir dari segala arah, sebelum berkumpul di kota yang agak kuno di tengah, dalam waktu sesaat, seperti awan yang naik dan awan yang membumbung. Tempat ini benar-benar menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh benua surga utara. Di dalam pavilion tinggi yang terletak di kota, Mu Chen melihat sosok-sosok yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat melintasi langit kota yang mirip dengan sinar cahaya. Tidak dapat menahannya, dia mulai memukul bibirnya. Selama rentang 3 hari ini,
dia akhirnya mengenali iming-iming dan bujukan dari gunung spiritual surgawi. Menurut perkiraannya, semua pengaruh kecil dan besar di benua surga utara seharusnya bergegas untuk mendapatkan bagian mereka dari keaktifan ini. Benar-benar ada banyak orang di sini, kata Mu Chen sambil tersenyum. Dibandingkan dengan peristiwa yang dia alami di White Dragon City, Western Desolated City dan lainnya, mereka benar-benar dikerdilkan oleh skala kejadian yang disebabkan oleh Divine Spiritual Mountain. Adapun alam spiritual utara, tidak ada kemungkinan hal seperti itu terjadi. Di dalam tempat itu, bahkan seseorang dengan kekuatan fusion surgawi biasa sudah dianggap sebagai tuan. Namun, di tempat ini, orang dengan kekuatan itu hanya akan dianggap sebagai orang, rata-rata. Perbedaan semacam ini menyebabkan Mu Chen tertawa tak berdaya sebagai tanggapan. Lagi pula, alam spiritual utara hanyalah sebuah tempat kecil. Adapun aspek kultivasi, persyaratan untuk jalan agak berat dan keras. Oleh karena itu, di tempat kecil ini, di mana arah spiritual peringkat 3 bahkan tidak dapat diatur, bahkan jika seseorang mencoba yang terbaik, mereka mungkin tidak memiliki banyak pencapaian dan pencapaian di dalamnya. Secara alami, tempat kecil itu adalah tempat kelahiran Mu Chen, dengan perasaan yang dia miliki untuk itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru. Ada saat-saat di mana Mu Chen berpikir tentang dia mengembalikan alam spiritual utara dengan kekuatannya saat ini. Jika dia melakukannya, ayahnya, Paman Zhou, dan yang lainnya mungkin takut setengah mati dengan kekuatan tahap penyelesaian surgawinya. Jangan bicara tentang alam spiritual utara yang kecil dan kecil, bahkan di benua surga utara, dia bisa dianggap sebagai ahli kelas 1. Ingin menjadi penguasa kota adalah sesuatu yang sangat sederhana. Tentu saja, ini hanya sebagian dari pemikiran anehnya, karena dia tahu bahwa jalannya untuk menjadi ahli yang tak tertandingi baru saja dimulai. Dia telah berjanji kepada ayahnya untuk membawa pulang ibunya, dan, sampai sekarang, dia terlalu jauh dari langkah itu. Meskipun demikian, terlepas dari kesulitan yang dia hadapi di sepanjang jalan, dia akan selalu bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Dia tidak sombong tentang kekuatan dan pertumbuhannya ketika dia mengucapkan kata-kata itu ketika dia pergi. Bagi ayahnya, ini mungkin hanya sebuah janji. Namun, Mu Chen tahu bahwa ayahnya, yang dengan susah payah membesarkannya, sangat merindukan ibunya sampai pada titik di mana sosoknya tampak agak kesepian dan sunyi. Ini terutama hadir ketika dia meninggalkan ayahnya. Namun demikian, ayahnya tahu bahwa dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membawa istrinya kembali. Dengan demikian, oleh karena itu, Mu Chen tidak ingin ayahnya merasa kecewa lagi padanya. Menghadapi matahari, Mu Chen tersenyum tipis. Orang tua, saya saat ini bekerja keras. Biarkan saya membantu Anda menyelesaikan masalah yang tidak dapat Anda lakukan, oke? Besok adalah hari pembukaan untuk Gunung Spiritual Surgawi. Tiba-tiba, suara gadis cantik terdengar dari belakang. Menggeser kepalanya, dia melihat Luo Li hadir di belakangnya. Mengirim senyum tipis, dia mengangguk setuju. Sebelum berbalik untuk melihat jauh melewati kota, di tempat itu, ki spiritual dunia tumbuh semakin tidak menentu saat gelombangnya mulai memancar. Seperti ombak di laut, suara deburan terdengar dari gerakan mereka. Pada saat ini, gunung yang tinggi dan agung yang memancar dengan energi spiritual yang mengamuk, tampaknya secara bertahap mulai menjadi lebih jelas dan lebih jernih. Ini adalah tanda pembukaan gunung spiritual surgawi yang akan datang. Selama 2 hari terakhir, saya telah mencari kakak senior Sia tentang gunung spiritual surgawi yang terjadi kali ini. Mungkin ada 6 orang yang harus Anda perhatikan. Keenam ini dapat dianggap sebagai elit di puncak tertinggi dalam generasi muda dari benua surga utara. Semuanya sangat kuat, dan aku khawatir bahkan Mo Longxi mungkin tidak bisa menandingi mereka, kata Luo Li dengan sedikit cemberut. Oh, 6 yang mana? Yang pertama, tentu saja, Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis. Dia bisa dikatakan sebagai musuh terbesarmu kali ini. Karena harta Istana Naga Iblis ada di tanganmu, mereka pasti akan berusaha merebutnya kembali darimu. Di dalam gunung spiritual surgawi, tidak ada cara untuk menyelidiki dan menyalahkan siapapun atas cedera atau kematian. Oleh karena itu, Mo Xingtian pasti akan mengambil tindakan terhadapmu di sana, kata Luo Li dengan ekspresi serius di wajahnya. Juga, menurut laporan kakak senior Sia, diperkirakan kekuatan Mo Xingtian seharusnya setelah kesengsaraan pertama dari 3 bencana berdaulat, bencana tubuh manusia.
Dia telah melewati bencana tubuh manusia, ya. Samar-samar menganggukkan kepalanya, tatapan Mu Chen mulai tumbuh sedikit tajam dan lihai pada saat ini. Beberapa yang berikutnya adalah Tuan Muda dari Kamar dan Dagang Umbra, Liu Ying, Kamar Dagang Surgawi Yuan, Dong Yuan dan Zhou Xuan dari Gunung Yin yang misterius. Adapun si Qinghai dari Istana Ekstrim Barat, kami sudah pernah bertemu orang itu sekali, ketika kami berada di kota Desolated Barat. Dia mengamati kami dan Molongsi selama pertarungan kami. Selain itu, ada juga Su Busiu dari Sekte Surgawi Saya khawatir semua orang ini mungkin sudah memiliki kekuatan seseorang yang telah melewati kesengsaraan pertama. Masing-masing dari mereka adalah jenius tingkat atas yang dibesarkan dengan susah payah dengan sumber daya dan waktu tak terbatas oleh pengaruh puncak dari benua surga utara. Anda dapat menganggap mereka sebagai penanggung jawab kamar dagang dan sekte di masa depan. Jika Anda ingin bertemu mereka di Gunung Spiritual Surgawi, Anda dapat menganggap mereka sebagai musuh Anda. Dengan tawa tipis, Luo Li terus berbicara. Tentu saja, kakak senior Xia tidak lebih lemah dari mereka. Namun, dibandingkan dengan orang lain, kemungkinan dia menargetkanmu sangat kecil. Mereka semua adalah karakter jahat, ya, kata Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Jadi, ini adalah kekuatan para elit tertinggi di generasi muda di benua surga utara. Ya, sepertinya aku tidak bisa meremehkan mereka. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Luo Li, sambil melihat ke arah Mu Chen, sedikit mengernyitkan dahinya. Luo Li berkata, mereka seharusnya mengizinkanku untuk berpartisipasi. Jelas, pertengkaran dan konflik kecil sebelumnya tidak sebanding dengan perkelahian yang akan terjadi di dalam Gunung Spiritual Surgawi. Selanjutnya, tidak akan ada belas kasihan yang ditunjukkan oleh para peserta di dalamnya. Jika seseorang menurunkan kewaspadaannya untuk sesaat, akan ada kemungkinan besar bagi seseorang untuk tidak keluar dari Gunung Spiritual Surgawi hidup-hidup. Luo Li jelas merasa khawatir tentang ini, terlepas dari kepercayaannya pada Mu Chen. Hanya ada satu kuota. Aku tidak tega membiarkanmu menghadapi orang-orang kejam dan kejam itu sendirian, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Yakinlah, meskipun lawannya sangat kuat, aku tidak terlalu lemah. Nanti, izinkan saya melihat dengan tepat apa yang dimiliki Gunung Spiritual Surgawi itu. Jika saya bisa mengeluarkannya, saya akan memastikan untuk mendapatkan satu untuk Anda. Mendengar kata-kata itu dari Mu Chen, Luo Li memutar matanya ke arah Mu Chen, sebelum berkata, saya telah mendengar dari kakak senior Xia bahwa hanya ada sangat sedikit orang yang dapat menerima baptisan spiritual surgawi setiap saat, karena segelintir orang yang bisa masuk dalam area baptisan. Jika Anda masih berani mengeluarkannya, saya pikir Anda akan diserang oleh massa saat itu. Senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia mendengar jawabannya, tanpa ada sanggahan yang datang darinya. Oh, itu benar, seolah memikirkan sesuatu. Dengan lambaian lengannya yang seperti batu giok, banyak gumpalan api muncul di sekitar Luo Li, sebelum melayang di depannya. Apa yang muncul adalah 5 botol giok transparan seukuran telapak tangan. Di dalam botol-botol itu ada nyala api yang terisi sampai penuh. Nyala api itu berwarna merah-merah, sementara memancar dengan suhu tinggi. Jelas botol giok itu terbuat dari bahan khusus, karena tidak peduli seberapa tinggi nyala api itu, mereka tidak dapat menghancurkan wadahnya. Ini adalah hal-hal yang kamu minta agar kakak Xia dapatkan untukmu. Dikatakan bahwa api di dalam botol-botol ini adalah produk dari raging Flame Sparrow yang melahap lava geosentris, dan memiliki kekuatan penghancur yang cukup kuat. Api di dalam 5 botol giok kecil ini tampaknya membutuhkan ratusan raging Flame Sparrows hanya untuk mengisinya, kata Luo Li sambil menatap Mu Chen dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti tujuan dia tiba-tiba ingin mengumpulkannya. Meskipun hal-hal ini mungkin dapat memiliki efek menangkap lawan yang lengah selama pertarungan, mereka tidak terlalu kuat. Saya memiliki manfaat yang luar biasa bagi mereka. Melihat 5 botol giok, kilatan kebahagiaan muncul di mata Mu Chen. Dengan hati-hati menyimpannya, dia berkata, sepertinya aku berutang budi pada kakak senior Xia sekarang. Hal-hal ini jelas tidak murah, dan sangat sulit untuk dikumpulkan. Itu semua berkat Xia Youran menjadi nyonya muda tertua dari kamar dagang 9 musim panas. Jika tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu. Seharusnya karena kakak Lingxi, kata Luo Li dengan senyum tipis. Xia Youran sangat dekat dengan elder sister Lingxi. Setelah melihat sikap yang terakhir terhadap Mu Chen,
dia jelas lebih memperhatikan Mu Chen. Karena itu, permintaan Mu Chen bisa mendapat peringkat yang sangat tinggi dalam pikirannya. Mu Chen mengangguk, tidak peduli lagi tentang hubungan antara Xia Youran dan Ling Xi. Dengan hal-hal ini, dia sekarang memiliki satu kartu tersembunyi lagi di lengan bajunya. Ketika saatnya tiba, bahkan Mo Xingtian harus menghadapi mereka. Karena semuanya sudah diatur, apa selanjutnya? Memberikan peregangan malas, Mu Chen menatap ke arah siluet pegunungan yang samar-samar terlihat dalam energi spiritual yang bertiup di kejauhan, sebelum memberikan senyum tipis. Adalah menunggu pembukaan gunung spiritual surgawi. Keesokan harinya, saat pagi tiba, suasana kota spiritual surgawi telah benar-benar meletus, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti segerombolan belalang. Dari puncak gunung dan dataran yang mengelilingi kota, orang bisa melihat sosok yang tak henti-hentinya terbang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, melolong melintasi cakrawala. Godaan pembaptisan spiritual surgawi terlalu kuat, dengan banyak orang sudah memiliki mata merah terhadap iming-iming itu, oleh karena itu, bahkan pengaruh dan kekuatan puncak itu tidak dapat mendominasi keseluruhan gunung spiritual surgawi sendirian, karena mereka akan benar-benar menjadi musuh massa. Ini adalah sesuatu yang bahkan Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis yang selalu sombong tidak mampu menanggungnya, karena harganya akan terlalu tinggi untuk mereka tanggung. Oleh karena itu, selama seseorang memiliki kekuatan dan tidak melebihi batas, siapapun di benua surga utara memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual surgawi. Oleh karena itu, hal itu telah menyebabkan penampilan dan kehadiran yang spektakuler pada kesempatan ini. Kelompok Mu Chen juga telah bergerak, di bawah pimpinan Din Tai Chang, mereka tiba di depan gelombang energi spiritual yang luas dan tak terbatas. Pada saat ini, bumi dan langit sudah tertutup oleh lautan manusia. Namun demikian, hanya pengaruh puncak dari benua surga utara yang memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi tepat di depan kerumunan manusia. Kedatangan Akademi Spiritual Surga Utara telah menarik perhatian massa. Lagi pula, di benua surga utara, tidak ada orang yang berani menghina raksasa sejati seperti itu. Mengirimkan senyuman hanya kepada beberapa orang yang dia kenal, Din Tai Chang melanjutkan untuk meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengirimkan pandangan yang dalam ke arah bentuk pegunungan yang tinggi dan agung yang ada di balik gelombang energi spiritual yang terisolasi di ruang lain. Pada saat ini, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke suatu tempat yang tidak jauh, di mana orang-orang dari Istana Naga Iblis berada. Dengan penguasa naga hitam berdiri di depan, saat ini di belakangnya adalah Mo Xingtian yang berpakaian rapi dan tampak sangat biasa. Jika bukan karena tatapan datar yang memberi kesan mendalam pada semua orang, akan sangat sulit untuk mengenalinya jika dia ditempatkan di tengah kerumunan orang. Namun, orang yang tampak biasa ini benar-benar orang yang paling kejam dalam generasi muda di benua surga utara. Merasakan tatapan Mu Chen, Mo Xingtian menyorotkan kepalanya, mengirimkan senyum dingin dan terpisah kembali ke arah Mu Chen. Meskipun tidak ada niat membunuh dalam senyumnya, Mu Chen tahu bahwa Mo Xingtian ini mungkin sudah memasukkannya ke dalam daftar, harus membunuh. Tempat kedua dalam daftar hadiah telah ditangani, yang tersisa hanyalah kamu. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sebelum mengangkat kepalanya, melihat ke arah gelombang energi spiritual yang luas dan tak terbatas di hadapannya. Fluktuasi intens mulai muncul di dalamnya. Pada saat ini, bentuk pegunungan yang tinggi dan megah yang tersembunyi di kedalaman semakin jelas dan berbeda, sementara riak mulai bergelombang dari angkasa di depan mata semua orang. Tatapan semua orang mulai bergejolak dan berkobar. Gunung spiritual surgawi akan segera dimulai, mirip dengan tsunami. Energi spiritual dunia melonjak dan menyapu. Sementara suara rendah dan dalam tampaknya tak tertahankan bahkan untuk ruang. Sementara distorsi dan distorsi spasial yang intens muncul, saat ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi, gunung raksasa yang tampaknya berada di dalam ruang yang terisolasi menjadi semakin jelas bagi mata semua orang. Pada saat yang sama, tekanan khusus yang tampaknya tetap ada sejak zaman kuno diam-diam terpancar. Tekanan ini tidak terdeteksi dan tidak terlihat oleh mayoritas mutlak orang yang hadir. Hanya orang-orang seperti Din Tai Chang, eksistensi yang telah melangkah ke ranah penguasa, yang dapat merasakannya, menyebabkan mata mereka sedikit menyipit, sementara ketakutan dan ketakutan muncul di dalam hati mereka.
Meskipun tekanan ini telah melemah cukup banyak di bawah berlalunya waktu, itu masih memiliki tingkat penekanan tertentu pada mereka. Itu karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi, yang telah duduk di gunung dan meninggal. Seorang penguasa surgawi adalah kaisar di antara penguasa. Bagi Din Tai Chang, dan penguasa lainnya yang hadir, itu adalah eksistensi yang terlalu kuat dan kuat, secara alami, bahkan ketika ditempatkan di dalam 1000 dunia besar, terbentuk dari konvergensi ratusan ribu pesawat, penguasa surgawi masih merupakan eksistensi kelas atas. Akan ada penguasa yang tak terhitung jumlahnya yang bersedia bersujud dalam pemujaan kepada penguasa surgawi. Itu adalah sosok hebat yang benar-benar mampu menjaga wilayah dunia hingga mengendalikan seluruh pesawat. Mu Chen dan yang lainnya, tentu saja, tidak dapat mendeteksi tekanan ini. Dengan satu-satunya perasaan yang mereka rasakan adalah kegelisahan yang samar. Namun, itu tidak menimbulkan banyak efek bagi mereka. Pada saat ini, satu-satunya fokus Mu Chen adalah mulai dari ruang yang melengkung dan terdistorsi, menunggu pembukaan gunung spiritual surgawi. Saat dia diam-diam menunggu saat itu, seberkas aroma berkibar melewatinya, menggeser kepalanya, dia memperhatikan bahwa Xia Youran telah muncul di sisinya. Pada saat ini, yang terakhir masih mengenakan baju besi lembut merah berapi-api yang memikat dan menggoda, kulit putih salju yang terbuka dan sosoknya yang menggairahkan dan elegan menarik beberapa tatapan dari sekitarnya. Mu Chen, pastikan untuk lebih berhati-hati setelah memasuki gunung spiritual surgawi. Berhati-hatilah dengan arus spasial, serta angin kencang spasial. Xia Youran mengirim pengingat ke Mu Chen, setelah menunjukkan senyum cerah dan indah ke arahnya. Arus spasial, angin kencang spasial, Mu Chen sedikit terkejut saat dia mengulangi kedua istilah itu, memiliki pemahaman yang sama sekali nol terhadap gunung spiritual surgawi, dia jelas tidak tahu apa arti kedua istilah itu. Lokasi di mana gunung spiritual surgawi berdiri berada di dalam ruang yang terfragmentasi. Di luar ruang yang terfragmentasi itu adalah arus spasial yang sangat menakutkan. Begitu seseorang tersapu ke dalamnya, seseorang pasti akan mati. Tanpa diragukan lagi, jelas Xia Youran dengan ekspresi serius di wajahnya yang manis. Angin spasial menempati lingkungan pegunungan spiritual surgawi, semakin dekat ke pusat, semakin kuat dan menakutkan badai spasial. Ketika seseorang menjadi tidak mampu menahan hentakan mereka, seseorang akan tersapu oleh mereka dan masuk ke arus, yang mengakibatkan langsung berubah menjadi abu. Keduanya adalah bahaya terbesar yang dibawa oleh gunung spiritual surgawi, dengan jumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya telah menyerah pada mereka. Terima kasih banyak atas pengingatmu, kakak senior Xia. Mu Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil menganggukkan kepalanya. Dengan suara lembut, Xia Youran melanjutkan, selain itu, harap berhati-hati dengan orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak ahli yang akan berpartisipasi di gunung spiritual surgawi. Namun, kenyataannya adalah bahwa hanya sejumlah orang tertentu yang dapat menjalani baptisan rohani surgawi. Karena itu, semua orang yang masuk ke sana akan dianggap sebagai pesaing. Begitu ada kesempatan, mungkin ada orang yang akan mengambil tindakan secara langsung dan melancarkan serangan mematikan pada Anda. Setelah memasuki pegunungan spiritual surgawi, ikuti saja aku. Aku akan membawamu ke tempat pembaptisan, dengan Anda di sisi saya. Bahkan Mo Xingtian mungkin merasa sedikit takut. Paling tidak, dia tidak akan terlalu merajalela. Namun, untuk masalah Anda dapat memperoleh baptisan spiritual surgawi, itu benar-benar harus bergantung pada kemampuan dan keterampilan asli Anda, menatap ke arah Mo Xingtian yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Secerca ketakutan melintas di matanya yang indah. Namun, dia masih mengucapkan kata-kata itu dengan suara lembut. Menggantung senyum di wajahnya, kesan baik Mu Chen tentang Xia Youran telah meningkat sedikit. Dia sangat jelas tentang betapa tangguhnya Mo Xingtian. Meskipun Xia Youran adalah salah satu tokoh elit di atas generasi muda di benua surga utara, dia masih akan merasa sangat takut jika dia benar-benar berhadapan dengan Mo Xingtian. Namun, pada saat ini, demi dia bisa membuat keputusan seperti itu, sesuatu yang agak sulit untuk dibuat. Lagi pula, tidak ada orang waras yang akan senang menyinggung lawan yang menakutkan tanpa alasan. Tolong tenanglah, kakak senior Xia, jika saya merasa tidak tahan lagi, saya akan segera mundur, saya tidak akan menahan Anda, jawab Mu Chen. Xia Youran tidak menyangka bahwa Mu Chen akan menjawab begitu lugas,
mengirim senyum manis padanya. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menepuk bahu Mu Chen sambil berkata, "Tenang, Elder Sister Lingxi telah menyelamatkan saya sebelumnya." Melihat bahwa sangat jarang baginya untuk menunjukkan perhatian yang begitu besar pada seorang pria, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menjawab hanya dengan senyuman, tidak berkomentar lebih banyak tentang itu. Dia menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya padanya. Saat Mu Chen mengobrol dengan gembira bersama Xia Youran, sambil menunggu pembukaan gunung spiritual surgawi, keduanya tidak menyadari tatapan yang sedikit dingin menembak ke arah mereka dari kejauhan. Pemilik tatapan seperti itu adalah pemimpin muda kamar dagang Umbra, Liu Ying. Melihat cara yang intim Xia Youran tunjukkan ke arah Mu Chen, bayangan kegelapan muncul dalam tatapannya, sementara sudut mulutnya mulai sedikit berkedut. Melihat ini, Tuan Muda Kamar Dagang Yuan Surgawi, Dong Yuan, memberikan senyuman tipis sebagai tanggapan. Dia tahu bahwa Liu Ying adalah orang yang sangat dan penuh keinginan. Meskipun dia tidak membuat kemajuan apapun dalam mengejar Xia Youran, dia telah mengklasifikasikannya sebagai wilayah terlarang untuk semua orang. Melihat Xia Youran menunjukkan keintiman seperti itu kepada Mu Chen menyebabkan dia memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk mencabik-cabik yang terakhir. Jangan tidak sabar, mari kita tunggu kita memasuki gunung spiritual surgawi terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika dia mau, bocah itu tidak akan bisa melarikan diri, kata Dong Yuan sambil tersenyum. Saya tidak memiliki keterampilan untuk membuang waktu pada anak nakal seperti itu, jawab Liu Ying. Namun demikian, tatapannya tetap gelap dan mendung, sementara senyum dingin dan terpisah tergantung di wajahnya. Dia bukan orang yang tidak tahu bagaimana memprioritaskan, namun, dia tahu bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan setelah memasuki gunung spiritual surgawi adalah memperoleh baptisan rohani surgawi. Bagaimana dia bisa membuang waktu yang begitu berharga untuk Mu Chen? Tentu saja, jika kita benar-benar bertemu satu sama lain, aku benar-benar tidak keberatan dengan nyaman menenangkannya sekali dan untuk selamanya. Memutar-mutar jarinya, bayangan tampak muncul di ujung jari Liu Ying, sementara senyum yang hadir di sudut mulutnya tampak dingin dan kejam. Senyum cerah di wajah Dong Yuan terlihat saat dia mendengar kata-kata Liu Ying. Meskipun Mu Chen ini tampaknya memiliki kekuatan tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dia mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat itu, jika Liu Ying terlibat dalam pertempuran dengannya, bahkan jika Liu Ying menang, dia harus membayar beberapa harga. Ini adalah situasi yang secara alami dia akan sangat puas untuk melihatnya. Sama seperti bayangan gelap dan mendung muncul di mata Liu Ying, suara gemuruh yang intens tiba-tiba terdengar dari lautan energi spiritual yang luas dan tak terbatas. Saat ruang mulai menjadi semakin bengkok dan terdistorsi, semua orang menjadi gembira ketika ruang di sekitar gunung spiritual surgawi sebenarnya mulai perlahan terbelah. Saat ruang mulai terbelah, jajaran pegunungan tinggi dan megah yang tak berujung yang menghasilkan bayangan raksasa, meletus dari dalam. Tubuh gunung yang sangat besar memanjang dari celah spasial, membuka selubungnya ke dunia. Melihat dari jauh, tampak seolah-olah itu adalah pegunungan yang mengambang di langit. Namun, pegunungan raksasa seperti itu hanyalah sudut sederhana dari gunung spiritual surgawi. Saat sebagian kecil dari tubuh pegunungan itu meletus dari celah spasial, angin kencang spasial yang mengamuk langsung keluar dengan marah. Saat angin kencang bertiup, itu membawa energi yang agak ganas, tampaknya menyebabkan bahkan energi spiritual dunia terbelah dan hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan hal ini, karena semua orang telah memfokuskan mata merah mereka ke arah pegunungan yang tinggi dan megah yang ada di dalam celah spasial. Itu adalah pegunungan yang terkunci di ruang yang terisolasi. Namun, dari kelihatannya, apa yang muncul di depan mata mereka hanyalah puncak gunung es. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya skala pegunungan spiritual surgawi ini. Mungkin, hanya dari penampilannya yang lain, itu tidak lebih kecil dari kota spiritual surgawi yang besar. Gunung spiritual surgawi akhirnya muncul pada saat ini. Pada saat ini, atmosfer seluruh dunia tampak membeku dan mengeras. Namun, pemadatan ini hanya berlangsung sesaat, sebelum segera pecah, dengan sosok-sosok yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi keluar dari kota. Suara deru yang tergesa-gesa dan tergesa-gesa bergema, mirip dengan guntur, menderu melintasi langit. Ayo pergi, gunung spiritual surgawi dibuka.
Pembaptisan rohani surgawi pasti milikku. Haha, kamu pikir kamu ini apa? Berani mengambil sepotong baptisan spiritual surgawi? Saat raungan yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi bergema, seluruh dunia mulai benar-benar dan dilemparkan ke dalam kekacauan. Ayo bergerak juga, Mu Chen, melihat kumpulan sosok seperti kawanan belalang yang bergegas menuju gunung spiritual surgawi. Xia Youran tidak dapat menahan ketidaksabarannya di akhir saat dia berbicara kepada Mu Chen. Mengangguk kepalanya, Mu Chen berbalik untuk melihat Luo Li, Ling Xi dan Din Tai Chang, sebelum berbicara sambil tersenyum, sudah waktunya bagiku untuk masuk. Hati-hati, Luo Li dan Ling Xi mengingatkan sebagai tanggapan. Jika Anda menghadapi situasi yang sangat berbahaya, pecahkan saja slip giok yang saya berikan kepada Anda, dan saya akan menyelamatkan Anda dari sana, kata Din Tai Chang dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia harus membayar beberapa harga untuk memaksa masuk ke gunung spiritual surgawi, dia benar-benar tidak mampu menanggung kemungkinan Mu Chen sekarat di dalam. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Mu Chen dengan lembut mengangguk setuju, tanpa membalas kata-kata lagi. Dia tahu tentang keunikan khusus dari gunung spiritual surgawi, bahkan dengan kekuatan Din Tai Chang, dia tidak akan bisa memasuki tempat itu. Namun, yang terakhir mampu mengucapkan kata-kata itu, ini menunjukkan rasa hormat yang ekstrim yang dimiliki Mu Chen di matanya. Dengan gerakan sosoknya yang menawan, Xia Youran memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya, menembak lurus ke arah celah spasial di langit. Dia langsung menuju pegunungan yang memanjang dari sana. Melihat ini, Mu Chen segera mengikutinya, dengan cepat menuju ke belakangnya. Bersama-sama, dua garis cahaya yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi bergegas ke celah spasial. Perlahan berubah lebih kecil, mereka akhirnya menghilang di dalamnya. Karena semakin banyak orang bergegas ke pegunungan spiritual surgawi, ruang di sekitarnya mulai menjadi semakin transparan, seperti kaca. Di dalam kaca ada pegunungan yang tampak kuno dan luas dan tak terbatas. Pada saat ini, pinggiran pegunungan dipenuhi dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang di kepala kawanan yang bergegas ke celah spasial. Sosok-sosok yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi secara instan memecah kedamaian dan ketenangan abadi dalam jajaran pegunungan spiritual surgawi. Berbagai sosok tua berdiri di langit di luar celah spasial, mata terkunci rapat di pegunungan kuno yang samar-samar terlihat di dalam ruang di depan mereka. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa pertempuran yang sangat brutal dan kejam akan meletus di saat-saat berikutnya. Semua ini adalah untuk pembaptisan rohani surgawi yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah bentangan pegunungan yang sunyi, namun sangat tak berujung. Pada saat ini, tanah kuno dan tenang ini telah berubah menjadi lolongan tak berujung dari suara-suara teriakan dari kerumunan sosok seperti kawanan belalang yang menembak di atasnya. Sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menembak di atas pegunungan, sebelum mendarat di hamparan bumi yang luas. Dengan tatapan serakah dari yang tak terpuaskan, semua orang menatap bentangan pegunungan yang tak berujung di depan mereka. Pegunungan spiritual surgawi ini dikatakan dibentuk oleh penguasa surgawi yang meninggal dalam posisi duduk di atasnya. Meskipun pembaptisan rohani surgawi tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berharga di sini, ada banyak harta dan sisa-sisa alami lainnya dari zaman kuno yang tertinggal. Bagi mereka, jika mereka bisa mendapatkan barang-barang itu akan menjadi hal yang dikaruniai surgawi. Pada saat ini, Mu Chen dan Xia Youran telah mendarat di tanah. Dengan dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, pegunungan tak berujung ini terlalu luas dan luas. Sebelumnya, mereka seperti semut, pohon-pohon raksasa yang mencapai langit berdiri ditanam di samping mereka. Masing-masing dari mereka memiliki lebar 1000 kaki, tampak seperti pilar yang menopang langit, dengan badai dan angin topan bahkan tidak mampu mengguncang mereka sedikitpun. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menemukan bahwa langit di atasnya, tak terduga, berwarna hitam pekat. Itu bukan langit malam, tapi ruang hancur yang mereka lewati untuk sampai ke sini. Kegelapan gelap ini berputar-putar, seperti lubang hitam. Apapun yang bersentuhan dengannya akan dimakan oleh kegelapan, menyebabkan orang merasa ketakutan dan ketakutan terhadapnya. Gumpalan cahaya raksasa tergantung di langit, memancar dengan cemerlang,
menerangi pegunungan yang sama sekali tak berujung. Fluktuasi yang agak menakutkan tampaknya memancar dari dalam gumpalan cahaya. Jelas, itu seharusnya menjadi tempat di mana penguasa surgawi yang legendaris duduk dan meninggal. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mendekatinya. Itu adalah pegunungan spiritual surgawi. Mu Chen tersentak kaget, karena dia bisa merasakan keunikan aura spiritual di dunia ini, yang mengandung esensi misterius di dalamnya. Jika seseorang menyerap dan memperbaikinya, seseorang akan memiliki perasaan haus yang memancar dari seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak tahan menyerap semua aura spiritual dunia. Aura spiritual dunia ini dikatakan bercampur dengan darah dan daging penguasa surgawi yang telah meninggal dunia di sini, dan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan tubuh kedagingan seseorang, kata Xia Youran sambil tersenyum. Tidak heran, jawab Mu Chen, menamparkan bibirnya, sementara keterkejutan muncul di benaknya. Penguasa surgawi itu telah meninggal sejak dewa tahu selamanya. Namun, hanya beberapa sisa darah dan daging darinya yang mampu mengubah energi spiritual dunia sebanyak ini. Kekuatan seperti itu benar-benar menantang surga. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu pembukaan pegunungan spiritual surgawi setiap kali sangat singkat, hanya beberapa hari. Jika tidak, tetap di sini dan berlatih akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang, jawab Xia Youran dengan sedikit kasihan. Meskipun kamar dagang 9 musim panas mereka memiliki basis kekuatan yang sangat kuat, mereka tidak dapat memperoleh energi spiritual dari darah dan daging penguasa surgawi untuk ditawarkan kepada orang-orang untuk kultivasi. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangguk. Jika dia bisa tinggal di sini dan berlatih untuk jangka waktu tertentu, dia mungkin bisa mencapai terobosan yang cukup besar dalam fisik dewa petirnya. Tanah di sini juga tampak berbeda, kata Mu Chen setelah menundukkan kepalanya untuk melihat bumi di bawah. Bumi di sini tampak berwarna merah gelap samar, mengedarkan energi spiritualnya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Meskipun kekuatan besar itu, hanya beberapa retakan sederhana yang muncul di tanah, menyebabkan kelopak matanya berkedut tak terkendali untuk beberapa kali. Jika ini adalah dunia luar, dengan langkah ini, bahkan puncak gunung pun akan bergetar karena kekuatannya. Namun, di tempat ini, dia secara tak terduga hanya mampu mencapai efek sekecil itu. Itu karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di sini. Beberapa darah dan dagingnya telah menyatu dengan pegunungan spiritual surgawi, jadi, semuanya di sini akan tampak berbeda dari luar. Jelas Xia Youran dengan senyum tertutup. Jadi, itulah alasannya, jawab Mu Chen saat kilasan pemahaman melewatinya. Selanjutnya, karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di sini, dengan mengandalkan kekuatannya, ada beberapa harta karun spiritual yang lahir di surga yang muncul dalam jajaran pegunungan spiritual surgawi ini. Harta karun spiritual ini sangat berharga, karena mereka menyerap energi spiritual dalam jumlah besar yang bercampur dengan darah dan daging penguasa surgawi saat mereka tumbuh dewasa. Mereka memiliki manfaat yang sangat kuat terhadap penempaan tubuh kedagingan seseorang. Sambil tersenyum, Xia Youran melanjutkan berbicara. Faktanya, ada banyak orang yang telah memasuki pegunungan spiritual surgawi tanpa tujuan untuk memperoleh baptisan rohani surgawi. Meskipun itu benar-benar hal yang paling berharga di sini, bagaimanapun juga, kesulitan untuk mendapatkannya terlalu sulit. Oleh karena itu, mengapa tidak mencari beberapa harta karun spiritual yang lahir secara alami, dan memperkuat tubuh kedagingan seseorang untuk mempersiapkan kesengsaraan tubuh kedagingan, bukan? Mengangguk kepalanya, Mu Chen benar-benar agak tertarik dengan prospek seperti itu. Namun, dia bisa menilai pentingnya antara hal-hal. Tujuannya di sini adalah baptisan spiritual surgawi, dan dia benar-benar tidak punya waktu lagi untuk pergi keluar dan mencari harta karun spiritual surgawi yang tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Ayo pergi. Kami akan langsung menuju ke area pembaptisan di tengah pegunungan spiritual surgawi. Pada saat yang sama, mari kita lihat apakah kita dapat dengan mudah menemukan beberapa harta karun spiritual surgawi sepanjang perjalanan ke sana, kata Xia Youran sambil tersenyum. Keduanya melesat di langit dengan sikap rendah, tidak berani mencapai ketinggian karena bahaya yang meningkat jika mereka menuju lebih tinggi. Jika seseorang cukup sial untuk tersapu ke dalam ruang yang hancur, seseorang mungkin langsung dihancurkan menjadi nihil oleh arus spasial yang sangat menakutkan. Saat mereka menuju lebih dalam ke pegunungan spiritual surgawi yang luas dan luas,
Jumlah angka yang tak terbatas ditembakkan melewati mereka di sekitar mereka. Mereka bergegas menuju pegunungan seperti segerombolan belalang, sebelum meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam pencarian mereka untuk harta karun spiritual surgawi yang tersembunyi di dunia ini. Metode pencarian gaya bom karpet ini benar-benar memiliki beberapa hasil, karena dalam rentang waktu yang singkat, yaitu kurang dari setengah jam, Mu Chen dan Xia Youran telah menemukan beberapa cahaya spiritual yang menembak ke arah langit. Jelas, beberapa harta karun spiritual surgawi telah ditemukan. Berdiri di atas lereng bukit, Mu Chen dan Xia Youran melihat ke arah cahaya spiritual yang menembak ke arah langit di kejauhan. Beralih untuk saling memandang, keduanya tiba-tiba menggelengkan kepala. Meskipun cahaya spiritual itu seharusnya berasal dari harta karun spiritual surgawi, dari kekuatan dan intensitas cahaya spiritual tersebut, keduanya dapat mengatakan bahwa aura spiritual yang terkandung di dalam harta karun spiritual tersebut tidak terlalu kuat. Selanjutnya, jumlah orang yang tertarik oleh mereka benar-benar terlalu banyak. Oleh karena itu, Mu Chen dan Xia Youran tidak ingin membuang waktu dan tenaga untuk mereka. Menyerah dengan tegas untuk tidak mengambil bagian dari aksi dan berbagi harta karun spiritual itu, Mu Chen dan Xia Youran meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal, menembak ke arah tujuan mereka dengan kecepatan eksplosif. Saat Mu Chen dan Xia Youran bergegas menuju area pembaptisan, mereka menabrak beberapa orang dengan tujuan yang sama di sepanjang jalan. Saat tatapan mereka berpotongan, ekspresi di wajah orang-orang itu berubah menjadi niat buruk. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka mungkin mengenali Xia Youran, dan tahu bahwa nyonya muda besar dari kamar dagang 9 musim panas bukanlah target yang baik untuk diprovokasi. Mengandalkan reputasi Xia Youran, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen juga. Meskipun kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi tampak sangat rata-rata di tempat seperti ini. Hati-hati, saat menembak dengan cepat di udara, Xia Youran tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan meraih Mu Chen. Melihat dengan sungguh-sungguh ke arah depan mereka dengan matanya yang indah, dia berkata, angin kencang akan datang. Mengangkat kepalanya, Mu Chen memperhatikan bahwa tanah di kejauhan tampak agak gelap dan redup. Badai bisa samar-samar terlihat, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu. Lebih jauh lagi, orang tampaknya bisa mengamati riak hitam yang muncul di dalam badai itu. Jelas, itu adalah bilah angin yang dibentuk oleh fluktuasi spasial yang mengamuk. Saat angin kencang itu melolong, pohon-pohon raksasa setinggi 1000 kaki yang mirip dengan pilar yang menopang langit ditebang dan ditebang. Sementara area yang diiris tampak semulus cermin. Hal ini menyebabkan kejutan dan keheranan diam-diam muncul di dalam hati Mu Chen. Sepertinya angin kencang spasial itu benar-benar hebat. Ayo bersembunyi sebentar, meraih Mu Chen. Xia Youran dengan cepat turun, mendarat ke dalam depresi di dalam gunung. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, energi spiritual yang tak terbatas melolong, berubah menjadi film energi spiritual yang bersinar, menutupi depresi kecil ini. Saat Xia Youran menyelesaikan persiapannya dengan akrab, langit sudah benar-benar redup dan gelap. Saat angin kencang hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyapu, alur yang dalam diiris ke tanah oleh bilah spasial yang bercampur di dalam badai, menampilkan kemampuan destruktif yang agak menakutkan. Mereka dapat merasakan efek dari badai spasial di dalam depresi kecil tempat mereka bersembunyi. Film energi spiritual yang bersinar terus-menerus berguncang, sementara bilah spasial hitam menyebabkan film bercahaya itu bergetar di ambang kehancuran. Melihat ini, ekspresi Mu Chen berubah serius saat dia mengedarkan energi spiritualnya, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, untungnya hal yang paling membuatnya khawatir tidak terjadi pada akhirnya. Meskipun film energi spiritual yang bersinar terus-menerus bergetar, itu tidak pecah pada akhirnya, menyebabkan Mu Chen diam-diam menarik napas lega. Saat Mu Chen mulai rileks, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Memalingkan pandangannya, dia melihat pertahanan energi spiritual dari selusin orang terkoyak oleh badai spasial. Sebelum mereka bisa mengambil tindakan, bilah spasial berwarna hitam telah melesat tanpa sedikit pun belas kasihan, mengiris tubuh mereka menjadi potongan-potongan yang menutupi langit. Melihat darah dan daging yang menutupi langit, bertebaran di angin, kelopak mata Mu Chen mulai berkedut tak terkendali. Dari kelihatannya,
Orang-orang itu tampaknya memiliki kekuatan luar yang mirip dengan miliknya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Namun, di bawah angin kencang spasial itu, mereka tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun. Tidak tahu berapa banyak orang yang tidak beruntung di luar sana dalam gelombang badai spasial ini, kata Xia Youran sambil memukul bibirnya. Namun demikian, tidak ada rasa kasihan yang ditunjukkan di wajahnya. Karena orang-orang itu ingin datang ke tempat seperti ini, mereka secara alami perlu memiliki persiapan untuk membayar harga yang lebih buruk yang bisa terjadi pada mereka di sini. Kita akan pergi setelah gelombang badai spasial ini berlalu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangguk sebelum berencana untuk beristirahat. Namun, tepat ketika dia duduk, sesuatu menggelitik indranya. Dia menoleh untuk melihat ke arah pegunungan di kejauhan, hanya untuk memperhatikan bahwa angin kencang juga melolong di tempat itu. Selanjutnya, mereka tampak lebih tidak menentu daripada situasi yang dihadapi Mu Chen. Pada saat itu, bahkan ada tornado raksasa yang mendatangkan malapetaka, bilas spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi melolong darinya, memotong semua yang bersentuhan dengan mereka. Saat Mu Chen menatap tornado, matanya menyipit tak terkendali. Itu karena dia sepertinya memperhatikan gumpalan cahaya spiritual yang sangat terang di dalam tornado. Lebih jauh lagi, setelah memperhatikan gumpalan cahaya spiritual yang sangat terang itu, yang terakhir meletus dengan kecemerlangan yang intens, kecemerlangan ini bahkan menyebabkan dunia yang remang-remang menjadi terang. Mengandalkan penerangan singkat itu, Mu Chen tampaknya memperhatikan benda putih berkilau di dalam gumpalan kecemerlangan yang tampak sedikit seperti tulang. Apa itu? Mu Chen bergumam, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Sementara dia meletakkan telapak tangannya tak terkendali di dadanya. Dia bisa merasakan getaran yang tiba-tiba memancar dari aura Xia-nya. Saat dia menelusuri kembali ke asal getaran, jantungnya mulai berdetak kencang. Itu karena, asalnya, secara tak terduga, adalah selembar kertas hitam misterius yang tak tertandingi di dalam aura Xia-nya. Selanjutnya, getaran ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton.